Mumpung ditanya begitu, saya tanya mau dikepoin yang sebelah. Kayak nanti boleh sih nggak tahu gue gimana, gue nggak ngerti apa gitu. Soalnya gue kalau misalnya podcast, aku pernah bikin podcast juga bu. Cuma buat dokter. Tapi yang jadi hostnya Dokter. dokternya. Bukan jadi host. Jadi sebelum apa nih yang mau dibahas terus itu siapa bintang tamunya, udah langsung search dulu gitu, terus udah gitu nanti pasiennya dok, oh ya gini. Memang Rio dokter? Enggak sih. Oh, sangkanya. Enggak. Jadi karena waktu itu aku di majalah Kicau Bintaro, jadinya sering wawancara dokter-dokter RS Premier Bintaro gitu. Pegang media dong, media Bintaro. Iya. Lah, berarti sering berinterview, berinteraksi, berini. Iya. Kita ngomongin apa nih yang enak? Itu-itunya kan. Lebih enak justru media. Iya. Iya, dulu tuh sering bareng sama Yudi juga screening film. Dan Mbak Raini itu sebenarnya bos saya. Maksudnya Mbak Raini Mas Ardi itu bisa dibilang bosku ya. Kalau misalnya dia lagi nggak ada, dia lagi ke Bali gitu, aku tuh yang ngurusin screeningnya di sini, press screeningnya gitu. Sekarang masih tetap dengan Mbak Reni? Masih. Oh masih. Berarti Masih. boleh dong dimasukin sekali undangan screening. Boleh, kenapa nggak ngomong? Emang ngeliput itu juga? Emang nggak bahas Pribadi. film? Oh pribadi, gampang, tenang. Kan suka nonton. Awalnya sih emang di media terus kayak gitu aku bentuk komunitas karena kebetulan dari awalnya emang begitu selesai kuliah tuh kayak yang back to habit, gue kuliah S1 ekonomi kan. Terus gue nggak bingung gitu cari kerjaan bla bla bla. Udah gue pengen balik nih ke film gitu. Pengen memasuki dunia film atau dunia musik gitu. Kalau musik sih udah pernah di waktu pas kuliah itu. Makasih. Waduh, ini kopi yang kedua. Iya. Mau minum apa nggak? Enggak, udah. Udah, mau dibawain apa? Enggak, nanti sangkanya nggak dikasih minum. Iya sih. Iya sih. Di sini bebas kok. Jadi my podcast itu ngomongnya ya biasanya kayak gitu. Memang nggak ada satu, kita nggak saling kenal kan. Kemudian yang kedua nggak ada topiknya. Jadi itu kocak banget sih emang ya. Bukannya kocak lagi. Pokoknya orang pertama kali itu udah deg-degan aja. Pas ditanya udah selesai ya. Udah selesai kata gitu. Jadi mengalir. Nah, karena begitu konsepnya ya. Memang begitu konsepnya. Jadi karena saya tidak mengenal, jadi saya akan menggali, merespon dari yang misalnya Rio bicarakan. Kan ini kan seru nih. Bicara media. Iya, kocak ya. Udah gitu bicara media kocak ya. Udah gitu screening film. Terus kemudian apa tadi lagi? Habis kuliah komunitas. Ini kan udah mulai nih, udah ada 3 yang ini. Nanti akan keluarnya sesuatu yang mungkin yang menjadi concern atau kepeduliannya Rio the most ya, yang paling peduli apa nih. Nah, itu biasanya dibicarakan dan itu yang enak didengarnya. Sekarang nih media Bintaroku yang Smart Bintaro nih kan lagi crash down nih, kayak ada internal problem lah ya. Ini online atau kok crash? Online. Oh, online. Tadinya bentuknya majalah. Tapi kan sekarang saya majalah. Saya pernah lihat loh majalah itu. Kicau Bintaro. Iya, Kicau Bintaro. Yes. Tadinya itu? Iya. Ya saya suka lihat karena kan banyak acara-acara. Iya, tuh dilempar-lempar ke rumah gratis. Terus? Ya, terus ya seiring perkembangan zaman dan digitalisasi ya mau nggak mau kita mesti bye-bye. Dan emang udah ngikutin zamannya lah ya. Kan semua juga pada gitu, semua pada online. Digital. Mungkin kalau misalnya yang dilempar-lempar ke rumah-rumah itu kan masih tetap bisa ada kontribusi something ya untuk cetak segala macam gitu. Benar. Nah kalau online? Ya udah begitu aja. Jadi nggak ada kontribusi misalnya sumbangan, donatur. Iklan sih tetap ya. Kalau misalnya kita nawarin iklan tetap, tapi kan persaingannya kan lebih gila sebenarnya pada saat online ini dibanding pada saat cetak gitu. Ya ketahuan kalau sekarang segmennya itu kan kayak semua bisa mengakses kan. Dan ngapain gue bikin iklan di media komunitas ya kan, secara bisa diakses oleh seluruh dunia kok. Ya kan. Lebih baik gue ya di Detik, di
di Bintang, di Tempo, di Kompas kayak gitu. Mendingan lu ngiklannya di situ. Nah akhirnya kan malah yang kayak gitu-gitu, malah yang komunitas ini konsepnya emang mesti dirubah. Jadi emang benar-benar mesti dicari celahnya supaya nggak terlalu skupnya nggak terlalu kecil gitu. Ini kan sebenarnya awalnya Kicau Bintaro kan ya. Itu kan untuk orang-orang yang tinggal di Bintaro kan, bener. dan sekelilingnya. Iya. Karena kan semua kejadian, program, kemudian event-eventnya kan yang di sekitar Bintaro ya. Usahanya juga. Nah, waktu pindah ke online itu konsepnya tetap sama antara cetak dan online gitu. Atau ada sebagian besar sama. Sebagian besar sama. Iya, jadinya makanya itu perlu kreativitas sih sebenarnya. Perlu kreativitas di mana harusnya bisa lebih membuka wawasan yang lebih luasnya lagi. Cuma kan mungkin faktor ya kayak editorku tuh kayak yang masih berada di lingkup konvensional gitu. Jadinya agak susah untuk dibuat lebih keluar sangkar lah gitu. Tapi tim kreatifnya maksudnya pasti ada jualannya dong, ada marketingnya kan. Itu tidak memberikan input apa sih sebenarnya yang terjadi di luar sana? Udah tapi tetap aja. Iya, jadi dia bilang dia pengen yang lebih khas. Jadinya emang dia mempertahankan itu, dimana kalau misalnya memang yang lain-lain kan udah sifatnya terlalu global ya. Dia pengen yang emang ya udah Bintaro gitu. Dia pengen mempertahankan itu. Jadi ya sudah nggak apa-apa gitu. Ya udah coba kita ikutin. Walaupun saya sering juga kok ngasih liputan-liputan yang di luar Bintaro juga nggak apa-apa. Cuma selagi itu memang ada hubungannya dengan misalnya kayak kan di sana enaknya tuh di Bintaro tuh memang dianugerahi oleh banyak musisi, terus artis film, artis-artis ya, public figure segala macam. Jadinya untuk mengakses keluar pun sebenarnya gampang, gitu. Tapi nggak ya kayak misalnya Ari Lasso mau tour, oh ya udah kita bilangin nih Ari Lasso mau tour nih, gitu segala macam gini. Berapa kota gini. Nah udah itu tinggal nanti kita dapat akses pas lagi dia manggung gitu ya bisa gitu. Paling gitu sih. Jadi kayak apalagi di Krakatau kan sebagian besar juga di sana di Bintaro. Banyak sekali. Iya. Banyak sekali di Bintaro. Paris RM yang walaupun masih itu tapi kan dia tetap legend ya. Iya, tetap legend, tetap nama-namanya. Padahal banyak sekali kelebihan ya di Bintaro itu ya. Benar. Tapi bagaimana sebenarnya konsepnya, nggak tahu deh kalau My ID itu bagaimana tetap skupnya lokal gitu ya, bagaimana justru mencari orang yang di luar yang bukan di dalam ini untuk masuk ke dalam Bintaro. Iya betul. Kan Bintaro kan banyak ada mallnya. Iya. Nah kalau dulu waktu masih cetak kita bisa dibilang perpanjangan tangannya si Bintaro Jaya Real Property. Tapi setelah kita berubah jadi online kita udah bye-bye itu sama mereka. Sayang ya, padahal kan itu juga bisa buat mereka sayang, tapi kalau buat kita sih iya malah bebas. Karena kalau dulu kalau masih ada hubungan sama Bintaro Jaya kita nggak bisa tuh nyari iklan di usaha yang diperuntukkan untuk rumah. Kan biasanya ada tuh. Jadi di sektor 5 tuh ya terutama. Sektor 5 itu sepanjang jalan tuh udah jadi usaha semuanya. Dan kita dilarang untuk menawarkan iklan ke sana karena itu peruntukannya rumah. Nah, kalau begitu sudah keluar dari Bintaro Jaya, berarti sebenarnya potensinya besar ya. Kok kenapa jadi crash ya? Nah, karena ya itu tadi, karena editor kita tuh ya itu. Memang sebegitu kuatnya kah seorang editor? Jangan ngomong, dia editor soalnya. Dia melotot tuh. Tapi kan dia editor video. Loh ini kan sama dong editor. Beda. Editor in chief tuh biasa kalau di majalah lebih ke dia yang mengonsepkan si majalah ini mau dibawa kemana gitu. Jadi kayak lebih mastermind dari si majalah tersebut.
Oh, berarti memang penting ini. Nah, tapi enaknya sih untungnya pas aku di Majalah Kicau tuh aku udah membentuk komunitas di situ. Jadi memang waktu itu sebenarnya kita nggak diwajibkan untuk ayo dong bikin komunitas enggak. Jadi ini inisiatif sendiri dari seorang reporter. Reporter jalanan ya. Reporter jalanan yang akhirnya punya inisiatif, gue mau bikin komunitas sih. Ya udah lu bikin. Udah. Itu pun juga gara-gara waktu habis wawancara Mbak Mira Usmana. Jadi Mbak Mir gimana ngomongin soal profil beliau dan mereka dan rencananya Miles mau bikin apa ya waktu dulu tuh masih salah satu film. Nah, terus dia sempat bilang gini, dia nantangin, yo, lu bikin komunitas film dong. Aduh gimana Mbak Mir, gini, udah lu bikin film. Oke Mbak Mir, gue mau bikin komunitas film, tapi Mbak Mira jadi penasihatnya. Udah dong gitu. Oh itu bagus. Terus dari itu kata Mbak Mira, oke siap, deal gas. Itulah kalau bahasa sekarang. Dulu sih belum kayak gitu bahasanya. Belum. Oh udah gaspol. Iya, terus dari itu kata udah sampai kena mental juga kita ngadepin Gen Z begini kan. Iya, sama. makanya. Waktu itu langsung yang dia langsung merestui untuk bikin itu, akhirnya aku rilis di mana di Majalah Kicau. Berapa lama yang lalu tuh? Udah lama. 2017. Oh 2007. 2008. Oh, sudah lama dong. Masih eksis nggak ini? Itu komunitas. Masih dong. Oh masih, keren. Komunitas masih. Namanya Bintaro Movie Freaks gitu. Bintaro Movie Freaks. Oke. Itu kegiatannya apa? Kegiatannya tuh mulai dari Bintaro Movie Freaks. Siapa yang kasih nama nih? Jadi waktu aku ngumpulin mereka dari iklan, bukan iklan baris sih, jadi iklan lumayan lah ya, seperempat halaman gitu di majalah. Ayo siapa yang mau yang suka film bla 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 bla, semua usia, semua profesi bla bla bla, gabung ke sini. Itu langsung dulu masih SMS. SMS tung. Wih, sekarang ada berapa banyak itu? Dari dulu terkumpul ratusan, yang sekarang bertahan tuh sekitar 30-an lah. 30-an. Bikin itu dong, masih Mirasnya masih? Mira masih. Alhamdulillah sih Mbak Mira masih, maksudnya gini ya, kalau kita sowan, kita mau ketemu, itu kita agak sedikit diberi kemudahan waktu. Tapi masih menjadi penasehat. Masih. Gak cuma Mira sih, yang waktu itu kita ada potong kue. Really? Pas lagi, jadi pas lagi launching ya. 2008 itu. Iya, itu aku motong kue bareng Mbak Mira sebelah kiri, sebelah kanan Mas Slamet Raharjo. Apakah sekarang masih berkegiatan nggak ini sih? Masih banget. Jadi kita dari yang kan tadi balik lagi, kalau kegiatan itu kan mulai dari nonton bareng, terus ngobrol bareng, sampai bikin film bareng. Bikin film pendek. Sampai bikin film bareng. Film pendekku juga ada sih yang aku nyutradarain. Jadi kita kayak di gilir-giliran, siapa nih yang mau nyutradarain, siapa yang punya ide cerita, kita pitching. Terus dari gitu nanti dari pitching itu cari sponsor atau bukan. Jadi ada beberapa yang menilai gitu, dan kalau misalnya emang kira-kira menurut para juri gitu yang udah senior tuh ya itu bagus dan berhak untuk diproduksi. Produsernya siapa itu kalau gitu? Apa kita pitching kasih ke? Jadi dari kita dan untuk kita aja. Oh jadi orang-orang kita aja ini. Bahkan nih mungkin di periode yang sekarang nih 2020-an. Komunitas ini ada pengurusnya segala macam gitu? Ada. Cuma kecil lah, cuma ketua, wakil sama ya mungkin kayak sekretaris bendahara gitu. Udah segitu aja. Terus dari itu kocaknya yang dari 20 ini lumayan, kita tiba-tiba setelah pandemi ini kita kedatangan beberapa anggota baru yang nggak disangka-sangka gitu. Emang sih dari dulu tahu Andes ya, DJ Andes yang dulu sofa dulu dia jazz grup jazz sofa gitu. Apa tuh?
DJ sekarang DJ DJ. Andes, Oh, oke. Z-nya 3 gitu. Nah itu dia ikut, terus udah gitu Abdul and Coffee Theory, tahu? Ya, Pernah dengar itu nggak? tahu pasti. Nah Itu juga masuk di situ. iya, lucunya dia nggak tinggal di Bintaro. Aku selain apa ya namanya, menciptakan mendirikan komunitas ini film, juga komunitas nyanyi bareng. Ini yang paling baru sih, nyanyi bareng, kita belum ada setahun sih. Ya gaskan lah. Kok kita bahasanya sama sekarang ya? Gitu. Jadi yang film nih masih udah jalan udah lama kan. Terus sebenarnya waktu itu sempet mau bikin komunitas musik di Bintaro, namanya Bintaro. Kan tinggal nambahin aja kan ya, Bintaro. Tinggal nambahin CK aja gitu ya. Maksudnya sebenarnya itu bukannya emang mesti rocker semua. Pernah kan aku ngajak Mas Bontot tuh, Mas Bontot gabung dong di Bintaro gitu. Waktu itu masih Facebook group gitu kan. Rock kan aku bukan rocker, dia bilang gitu. Mas, itu kan cuma jenis musik, Mas, rock. Mas, enggak, kita juga tahu gitu, Mas Bontot nggak suka rock, tapi lo bisa lah gitu. Ya udah, tulis aja namaku katanya gitu. Terus ya udah, terus ya beberapa dulu kan sempet ada Gitar Plus kan masih sih. Dari majalah Gitar Plus itu kan ya kebanyakan rocker semua ya, gitaris gitu. Nah itu di Bintaro juga, dan ya kita sering deh tuh kayak yang gabung dong di komunitas ini gitu. Banyak, Bintaro itu lumayan banyak loh komunitasnya, mulai dari sepeda segala macam gitu. Iyalah pastilah, karena kan lingkupnya besar dan apa itu sebagai kota satelit sendiri kan sebenarnya kan dibandingkan. Orang lama ketahuan kalau ngomong kota satelit Bintaro. Sekarang apa ya bilangnya Gak, ya nggak apa-apa, tapi jadi malu gue ketahuan punya. Sama, tenang. Oh sama ya. Gak jauh beda maksudnya. Oh gitu, beti. Jadi kegiatannya apa ini si komunitas ini nih? Iya, jadi pengen banget. Ya, komunitas film ini sekarang kita lagi mau mempersiapkan film terbaru nih, film pendek yang memang makin lama stake-nya tuh ininya makin tinggi. Jadi awalnya tuh kita cuma 1 juta, jadi kayak kita lelang tuh ke. Jadi kan kita ada beberapa anggota tuh. Ada yang dulunya di MNC, ada yang dulunya di mana, ada Abdul gitu. Jadi kalau misalnya itu, oh ya sekarang gimana nih, hadiahnya berapa nih untuk produksi gitu. Oke, dimulai dari 1 juta. Cukup nggak cukup, pokoknya jadiin film dengan 1 juta. Tanda tangan itu. Ya tanda tangan 1 juta, tapi nanti lagunya dibikin oleh si ini, soundtracknya ya kan? Enggak sih. Jadi kebetulan tuh kayak yang kalau di lumayan ya, yang ngumpul di Bintaro Movie Freaks ini juga ada yang musisi juga gitu. Maksudnya ada yang bisa. Salah satunya Abdul kemarin kan. Abdul yang ngisi soundtracknya untuk yang Kabut Senandung tuh, untuk yang film terbaru, beberapa film terbarunya Break ya. Itu Kabut Senandung, terus ada Flatulensi, ada yang kemarin kita baru yang mau kita bikin nih judulnya saya lupa apaan. Tapi ini akan baru kita produksi kira-kira ya bulan depan kali ya. Ini short film. Berapa menit? Ada macam-macam, ada yang 15, ada yang 20 menit. Okay. Ya di bawahnya 30 lah. Di bawahnya 30 menit. Oh hebat sekali kalian ya. Terus aktornya, artisnya apa segala macam. Kita. Kok jadi kita? Masa sih? Oh, oke. Gitu. Terus apakah itu ada permintaan nggak, atau memang kita menjual ke hanya sekitar kita juga gitu? Kita berhak membawa. Jadi gini, misalnya saudara siapa nih, misalnya kepilih jadi saudara, misalnya aku saudaranya. Ya udah, lu mau bawa kemana tuh film, ya udah tinggal terserah mau gimana, mau di festivalin, mau di acara nonton bareng, atau mau apa gitu. Nah gitu. Jadi mau di pitching, tadinya kalau saya rencananya pengen saya pitching ke PH besar untuk dibikin film panjang. Jadi daripada bikin trailer atau bikin ya apalah gitu,
jadi bikin sekalian aja film pendek dulu, terus pitching, presentasi, kita nanti gimana nih. Dan udah sih sempat pitching juga. Aku pernah bikin kan film pijat judulnya. Terus aku pitching di Mas Garin. Oh. Malu banget gue. Terus gini kan. Kebetulan waktu itu aku lagi bantuin Kamila Dini untuk ngerunningin co-working space-nya dia. Oh, oke. Itu. Terus nggak tahu kenapa tuh Dini tiba-tiba nelpon, "Yo, tolong dong bantuin aku nih runningin co-working space. Gue bikin co-working space." Oh ya udah gitu. Kan ya ini sebenarnya agak malu sih mengucapkannya. Jadi ada nickname yang sebenarnya tuh orang-orang Bintaro ya tahu. Mungkin sebagian udah tahu ya circle-nya. Jadi aku tuh dibilang Presiden Bintaro. Presiden Bintaro, keren banget. Catat itu. Karena kan gini, karena aku sebel tuh kan. Rio Sang Presiden Bintaro. Ya, catat. Jadi ada Kaisar Bintaro, ada Sultan Bintaro, Andre kan. Kalau Kaisar si Rizky Bilar kalau nggak salah ya. Iya, terus gitu ada kalau Andre kan Sultan Bintaro. Nah, terus kebetulan malah sebelum mereka itu punya nickname itu, jadi gara-gara gue reporter ya di Bintaro, tuh kan keliling melulu tuh, ketemu warga, ketemu Pak RT, RW segala macem. Terus kayak pas lagi jalan nih sama temen-temen rame-rame, ada aja gitu yang negor. Mas Rio, iya Mas Rio, iya Mas Rio. Sebentar, Mas Rio. Temen gue seneng deh gitu ngeliatnya kayak lo tuh kayak Presiden Bintaro tuh. Nah orang yang ngomong itu kemarin baru meninggal. Aduh. Iya tuh makanya. Nah udah ya dia yang memberikan nickname itu Presiden Bintaro, terus akhirnya ayo udah gue coba ya udah gue coba deh. Ya namanya Hari Blemo sih. Namanya Hari Blemo. dia Astrada dulu tuh Virgo Film dulu Virgo Film. Kita melotot gini berarti ketahuan banget dong ya jadulnya. Ketahuan.